yang hidup itu, rahasia bertumbuh dengan sehat harus datang kepada Yesus. Dalam doa, dalam persekutuan, dalam ibadah. Datang kepada Tuhan bukan hanya pribadi dalam sikap pribadi seorang, tapi datang kepada Tuhan itu membawa hati yang hancur, membawa jiwa yang terbuka, membawa hati yang mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara tadi datang dari rumah ke tempat ini. Hari ini aku mau beribadah. Aku akan menyiapkan hatiku. Aku datang ke rumah Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sayang sekali kalau saudara datang ke rumah Tuhan tapi tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita bernyanyi, aku berubah, bisa pertama ya, sungguhku berubah, waktuku serahkan semua. Kapan saudara serahkan semuanya? Aku berubah kalau aku menyerahkan semua hidupku, menyerahkan hatiku, menyerahkan pikiranku, menyerahkan tubuhku kepada Tuhan. Ini datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, orang yang berdosa. Ini aku Tuhan, orang yang gak bertobat-bertobat. Sudah banyak kali firman Tuhan mendengar. Sudah lama sekali aku mendengar tentang Yesus juru selamat, tapi gak jadi dalam hidupku. Datanglah kepada Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang dengan hati yang hancur. Aku selalu jatuh dalam dosa. Dosa ini tidak bisa kulepaskan. Datanglah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Rahasia bertumbuh secara rohani, datanglah kepada Tuhan. Kapan datang kepada Tuhan? Setiap waktu. Setiap waktu. Setiap aktivitas, bawalah kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Memulai suatu pekerjaan, bawalah kepada Tuhan. Memulai hari yang baru, bawalah kepada Tuhan. Seperti air bayi yang selalu rindu akan air susu ya Pak. Bayi itu menurut orang medis itu 2 jam sekali dia harus dikasih minum supaya tidak terjadi hidrasi, supaya bayi itu udah sehat. 24 jam kita harus datang kepada Tuhan. Ketika saya mau ketika bapak ibu, bapak-bapak mau pergi ke warung, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau ke warung. Orang-orang warung itu macam-macam. Nanti mungkin perkataannya tidak membangun. Mungkin nanti telingaku ini agak enak mendengarnya. Tapi kuasailah aku supaya aku tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada di situ. Tuhan, hari ini aku mau ke Jambur. Kalau ke Jambur ya di kampung, bertemu dengan mama-mama di situ. Kuserahkan tubuh dan jiwaku. Tuhan, hari ini aku mau memulai pekerjaanku. Berkati aku Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mulai hidup yang baru bersama dengan anak-anakku di hari yang baru. Pagi yang baru ini, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau menikmati firman Tuhan. Datang. Anak yang hilang itu datang ya, bangkit dia ya. Aku akan datang kepada Bapa dan berkata kepada Bapa, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada Tuhan dari surga. Kayak mana di badan itu? Bangkit, jalan, pulang. Supaya kita bisa bertumbuh, datanglah kepada siapa? Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah
datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada dukun kalau sakit. Datang kepada orang pintar. Nah ini lagi, datang kepada orang pintar. Orang pintar itu bisa menolong, bisa menyembuhkan penyakit, bisa memberikan hati yang tenang. Datang kepada orang pintar. Jangan datang kepada orang pintar, tapi datanglah kepadanya, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Yesus ditolak orang banyak. Yesus itu dicaci maki. Yesus itu dipukuli, ditolak. Tapi dia telah menjadi batu tujuh, batu dasar. Dia sudah menjadi fondasi yang kokoh untuk keselamatan kita, untuk pengampunan dosa kita, untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita di bumi ini. Karena Yesus datang untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau saudara mengenal Dia, Yesus adalah Tuhan, datanglah kepadanya. Dia sanggup. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menolong Bapak dan Ibu. Dia sanggup memberikan pencerahan bagi kita. Datanglah kepadanya. Dia adalah Raja. Tentu kalau kita datang kepada Dia adalah datang kepada orang yang harus dihormat, datang kepada orang yang kita sanjung, yang kita tinggikan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Nama Yesus ditinggikan di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia ditinggikan, dihormat di hadirat Allah. Dia Raja dan segala raja. Dialah yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian. Memang dia dibuang, tapi waktunya dia itu dihormat di hadirat Allah. Dan kepada Dialah saudara dan saya harus datang kalau saya mau bertumbuh dengan sehat secara rohani. Datang ya, datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu kemana datang kalau lagi galau, lagi suntuk? Ambil handphone ya, chattingan dengan orang lain, dengan kawan dekat. Atau kemana akan pergi kalau kamu suntuk? Cari kawan, CK. Cari kawan di mana? Di warung. Di mana? Di mana kumpulan ibu-ibu? Iya, yang membuat kita ini bukan semakin bertumbuh, tapi semakin rusak. Dan akhirnya nanti iman itu bisa mati. Siapa kawan saudara? Ketika saudara mengalami kesulitan, ketika saudara mengalami masalah, siapa kawan saudara curhat? Gak jauh bedanya hidup kita dengan orang itu. Iya kan? Biasanya mirip-mirip baru bisa kompak. Iya, itu jelas. Siapa kawan saudara kompak? Kepada saudara siapa saudara curhat? Berarti gak jauh beda sifat saudara dengan orang itu. Itu biasanya. Makanya Tuhan mengatakan supaya kita terus tumbuh tadi bagaimana? Datanglah kepadanya, batu yang hidup itu. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Tadi dikatakan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang berikutnya dikatakan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Sama-sama batu yang hidup. Berarti kita ini harus seiring dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan.
masalah yang terbesar, dosa. Setiap orang yang datang kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai. Kebinasaan itu tidak akan ditimpakan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku yang tidak akan kubuang. Itu kata Tuhan. Berarti Anda menyambutnya. Yesus Tuhan akan menyambut kita kalau kita datang kepada Tuhan. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Untuk pembangunan suatu rumah dibutuhkan batu-batu, ya kan? Sebagai salah satu bahan daripada bangunan ini, supaya gedung ini bisa berdiri, ada batu demi batu yang akan diambil, diletakkan di sana. Fondasinya adalah batu. Dibangun di atasnya juga batu demi batu sampai selesai bangunan ini. Batu yang hidup itu apa? Sebagai suatu pembangunan rumah rohani. Batu yang hidup itulah batu yang bertumbuh. Kita sebagai batu, sebagai alat. Ya, sebagai alat. Batu ini adalah alat untuk membangun. Batu yang hidup itu saudara dan saya yang sudah percaya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dilahirkan baru, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Bitinia, di Asia Kecil, di mana mereka tersebar karena ada penganiayaan di Yerusalem. Mereka menjadi orang percaya di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hendaklah kamu menjadi batu yang hidup, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara dan saya harus menjadi batu yang hidup, dipergunakan untuk pembangunan rumah orang. Artinya apa? Pembangunan tubuh Kristus, pembangunan orang percaya, supaya orang percaya lewat hidup kita, lewat kesaksian hidup kita, kita rela dipakai oleh Tuhan di saluran berkat Tuhan, supaya orang lain percaya, supaya mereka melihat Tuhan. Tapi kalau kita datang ke situ merontai, membuat musuh, menjadi batu sandungan, bagaimana orang melihat Tuhan lewat hidup kita? Tapi kalau kita menjadi saksi yang benar, menjadi berkat Tuhan, lewat kesaksian hidup kita, kita meninggikan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada kesaksian, ada kasih di situ. Ya. Oleh karena Tuhan, dipergunakan sebagai batu yang hidup, dipergunakan sebagai alat supaya orang itu bisa datang kepada Tuhan. Apa yang kita bawa ke situ firman Tuhan, apa yang kita bawa ke situ doa kita, apa yang kita bawa kepada itu kasih di tengah-tengah dunia, di antara orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka melihat, oh ini orang Kristen itu. Jangan nanti dibilang orang-orang Kristen, orang Batak, jorok, kotor, pelit. Memanglah orang Kristen itu, ya, terkenal. Mari kita belajar menjadi berkat, dipergunakan sebagai batu yang hidup, sebagai pembangunan rumah rohani, pembangunan rumah Tuhan secara fisik mungkin bisa kita kerjakan, tapi pembangunan rumah Tuhan secara rohani, bagaimana orang-orang bisa percaya kepada Tuhan? Anak-anak orang tuanya belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum menerima Tuhan Yesus, para istri yang suaminya belum bertobat,
Apakah kita bisa menjadi contoh bagi mereka dengan kesaksian hidup kita? Ini artinya. Dan biarlah kamu dipergunakan, siap kita dipakai oleh Tuhan. Mau kita dipakai oleh Tuhan. Mau saudara dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan atau dipakai hantu? Kan sama-sama hurufnya ya. Satu hantu, Tuhan tuh. Ya. Kalau nggak mau dipakai Tuhan, akan dipakai oleh hantu. Ya pilih. Apa itu? Kita kalau kita mau menjadi saudara berkat, berat ini. Kalau nggak diberkati akan berat hidup kita. Kalau tidak menjadi berkat, pasti saudara akan mengalami berat hidup ini. Nggak jauh beda ya, berkat dan berat. Tadi hantu dan Tuhan. Berilah, biarlah kamu dipergunakan, berarti dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membangun tubuh Kristus di bumi ini, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Ini dia. Jadi kalau mereka tidak melihat perbuatan kita yang baik, cara berbicara kita yang sopan, cara hidup kita ini yang amburadul, kalau itu yang dilihat mereka tidak datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita bagaimana tertib kita mengajari anak-anak kita, membangun anak-anak kita, membangun keluarga kita, orang itu memang Kristen tapi baik, orang lain akan berkata seperti itu. Ya, orang-orang muda tampil beda dengan orang-orang yang muda yang lain. Tapi beda bukan berarti karena kejahatannya lebih jahat orang percaya yang mengaku percaya, maksud saya tidak. Tapi di kampung kita juga kita harus lihat orang lain. Oh, siapa itu benarlah ada Tuhan di dalam dia. Bisa buat sebagai pembangunan tubuh Kristus. Jadi dengan demikian, kalau kita memberi diri kita untuk pembangunan tubuh Kristus tadi, mau kita dipakai oleh Tuhan, meluangkan waktu kita untuk Tuhan, pasti saudara dan saya akan bertumbuh. Senang kita hidup ini, enak kita rasa bertuhan. Ini enggak, ikut Tuhan kita bikin berat kali. Harus ada ini, terlalu berat kita rasa. Pembangunan tubuh mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Bagi suatu imamat kudus. Imamat itu apa? Imam, orang-orang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis kitab suci, dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion batu, sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan sudah menetapkan Kristus Yesus. Aku telah meletakkan sebuah batu penjuru yang mahal, batu dasar, fondasi. Aku sudah meletakkan sebuah dasar kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya Allah sudah meletakkan batu penjuru. Apa katanya kepada Petrus waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut orang lain siapakah aku ini? Kamu siapakah aku ini? Yesus berkata kepada Petrus. Apa kata Petrus? Apa kata Simon? Menurut kamu Simon bin Yunus, menurut kamu siapakah aku ini? Apa kata Simon? Iya, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup.
firman, berbahagialah engkau Simon yang bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, tetapi Allah. Dan di atas batu karang ini aku meletakkan jemaatku. Meletakkan dasar. Di atas pengakuan kita ini Tuhan meletakkan dasar iman kita. Di atas pengakuan kita. Ketika kita mengaku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika saya percaya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, tanggal 12 April 1991, di situ Tuhan sudah meletakkan dasar. Percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumah. Tuhan meletakkan dasar itu. Saya punya iman. Saya dan keluarga saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah firman Tuhan yang pertama kali setelah saya menerima Tuhan Yesus. Selain daripada dasar saya menerima Dia firman Tuhan, tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena firman-Nya meyakinkan saya. Tetapi kamu akan menerimanya kalau Roh Kudus turun. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes 1 ayat 12. Sejak itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus dilakukan? Saya berdoa, Tuhan, aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Aku mau memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Pertama kali Tuhan katakan kepada saya, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, engkau berseisi. Saya bersyukur karena hal itu. Tuhan meletakkan dasar itu. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan meletakkan dasar itu, dan dasar itulah yang akan bertumbuh. Kalau sudah ada dasarnya, kalau dasarnya nggak ada bagaimana? Kalau fondasinya nggak ada bagaimana? Kalau bangunan itu tidak ada fondasinya, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Apa? Roboh. Kalau nggak ada fondasinya, maka orang beriman ini pun nggak akan bisa bertumbuh. Kalau fondasinya nggak ada. Sudah ada fondasinya atau belum? Mau balik panas dulu. Malah kali datang masalah langsung goyah. Langsung ada angin sepoi-sepoi pun sudah oleng, sudah jatuh. Kalau di gereja aman-aman ya kan begitu ya. Apalagi kalau bebel camp ya. Kalau bebel camp enak. Masa enggak? Makan, snack, belajar firman Tuhan, istirahat, nanti belajar lagi. Ya. Jadi kalau seperti itu bisa orang katakan haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika datang masalah, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, ketika lembu sapi terhalau dari kubur, ketika babi mati semua, gitu ya kira-kira. Ketika tanaman sayur di ladang tidak menghasilkan, ketika padi ditanam pun kena wereng semua, ketika ternak itu pun kena virus, kan begitu ya. Apa yang terjadi? Kalau kita punya dasar, fondasi firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Janganlah kau khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Kalau ada dasar firman Tuhan ini di dalam kita, kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti kita punya dasar itu. Tapi kalau nggak punya dasar itu, pasti kita akan jatuh. Ginilah, katanya sudah bertobat, katanya sudah bertobat, kok rezekinya ngacak terus, mana lah begini hidup, ini akan jatuh. Tapi kalau dasarnya, fondasinya itu kuat,
kita bisa pasti bertumbuh. Sekalipun lambat, meskipun nampak lambat kan gitu, ku tahu ku pasti sempurna nanti. Kalau fondasi itu sudah bagus, makanya bertobat dulu, terima Tuhan Yesus. Bukan menjadi orang Kristen begitu saja, tapi sungguh-sungguh mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Ada perkataan Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi. Sebuah batu penjuru yang mahal. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini sudah firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Tapi kenapa orang dipermalukan? Kan dulu saya sudah rajin ke gereja, dia kan begitu dan begitu. Mari kita lihat dasarnya benar atau tidak, fondasinya itu benar atau tidak. Karena itu bagi kamu yang percaya yang mahal. Bagi siapa yang mahal? Bagi siapa? Yesus mahal? Hah? Bagi setiap orang yang percaya. Bagi kamu yang percaya dia mahal. Tapi kalau bagi saudara yang nggak percaya, Yesus sudah mahal kali lah. Dia cuma apa ya? Ya, sekedarnya. Makanya ada orang Kristen sekedarnya, beribadah sekedarnya, memuji Tuhan sekedarnya, memuji Tuhan sekedarnya. Betapa baiknya Engkau, kalau betapa baiknya Engkau bersyukur ya. Ada orang berkata seperti ini, aku lama nggak mau menyanyikan lagu ini kita nyanyikan tadi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu bagaikan bejana siap dibentuk. Nggak mau menyanyikan ini kita tadi. Kenapa? Karena aku belum siap dibentuk. Ya nggak salah juga kalau dia memang nggak siap dibentuk. Makanya orang yang memang belum letak begitu imannya kepada Yesus itu nyanyi pun, tapi enggak juga ya, ada juga orang belum percaya pun nyanyi semangat dia, karena memang dari situ latar belakangnya kan gitu. Kayak waktu saya pernah di penjara di pelayanan, wow mantap. Kalau memang mereka itu mantap, orang Batak lagi ya, sorry ya, saya bukan mengisi orang Batak, tapi orang Batak kan dikaruniakan Tuhan suaranya bagus-bagus. Bukan di penjara pun dia, wah mantap, sangat bagus suaranya, sepertinya serius. Tapi itu bukan menentukan. Tapi orang percaya pasti dia memuji Tuhan pun dengan serius. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kamu yang percaya Ia mahal, kita tidak akan menjadikan Yesus itu barang murah. Dia tidak akan kita jual. Dia tidak akan tergantikan dengan apapun. Kalau memang dia mahal, dia yang termahal. Yesus itu yang termahal, dia yang termulia. Tidak tergantikan dengan jabatan, tidak tergantikan dengan pasangan hidup, tidak tergantikan dengan harta, tidak tergantikan dengan apapun. Karena dia itu mahal bagiku. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita merasa Yesus itu mahal bagi kita, keselamatan itu mahal, maka kita akan bisa bertumbuh, maka kita akan jaga, kita akan pelihara itu. Iya, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang orang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, sasaran, batu sandungan. Bagi mereka yang tidak percaya, Yesus itu bukan menjadi batu penjuru, tapi dia menjadi batu sandungan. Tahu batu sandungan? Menjadi ejekan, menjadi celaan
Orang-orang akan berkata, begitukah orang yang sudah mengaku percaya itu? Menjadi utusan itu. Begitukah hidup orang percaya? Kan kalian sama gereja, katanya lagi kan. Biasanya kalian, ya yang kenal kalian ini orangnya baik-baik, katanya. Ya. Saya ada beberapa kali ya orang tua sih yang mau kesaksian itu. Bagus Bu, di gereja ibu ini bagus pengajarannya. Anak-anakku semua baik-baik bekerja di sini. Itu mereka katakan. Tapi ketika dia melihat kita yang tidak benar hidupnya, loh, biasanya kan orang itu bagus. Kenapa nggak seperti itu? Ketika saudara-saudara Bapak Ibu di luar sana tidak membawa nama Tuhan ataupun tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, Perubahan 13:3 misalnya, berantem di situ, berkumpul di situ, misalnya, oh cuma siapa itu? Oh cuma Ibu Luna, cuma GKMI. Saya malu pernah dibuat seperti itu. Saya cerita, ada guru, saya bertanya, oh kamu rahasia ngajar? Ada juga jemaat saya ngajar di situ. Saya bilang, siapa? Oh bapak itu terlambat. Iya bapak ngeri ya. Oh semangat dia. Jadi malu saya. Udah datang mulai cepat. Tapi dia itu selalu tiap hari datang, tapi tidak ke sekolah dia, di rumah saudaranya dia. Rupanya ngelak, kan dulu guru SMP kan gak tiap hari ngajar hanya 4 kali atau 3 kali seminggu. Tapi dia tiap hari pergi dari rumah dengan alasan bahwa supaya cukup jamnya sama istrinya. Tapi dia tidak ke sekolah. Dan itu saya kenal langsung. Itu menjadi batu saya. Yang paling ini lagi, bapak ya, nggak usah saya sebutkan. Ini menjadi batu sandungan. Jangan nanti kita ini menjadi batu sandungan. Berarti mahal membagi Tuhan Yesus ini. Nggak mahal bagi saudara Yesus itu. Keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak mahal. Bagaimana saudara bisa bertumbuh? Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Mereka tidak taat karena mereka tidak taat kepadanya. Karena orang yang tidak taat kepada firman, kenapa dia menjadi sandungan? Karena dia tidak taat kepada firman. Maka bagaimana kita harus bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa bertumbuh tadi? Datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, berilah dirimu menjadi batu yang hidup. Dipergunakan sebagai batu yang hidup, menjadi alat Tuhan. Artinya di sana bahwa datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi alat Tuhan, mau melayani Tuhan, mau menyaksikan nama Tuhan, mau menyaksikan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga pembangunan tubuh rohani, pembangunan tubuh Kristus di bumi ini akan dibangun. Tetangga-tetangga kita akan melihat kita benar siapa itu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi harapan kita, bukan banggaan terhadap manusia, tapi Tuhan juga dimuliakan dalam hidup kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Artinya Israel yang ketiga di sini adalah setiap orang yang bisa mau bertumbuh, bisa bertumbuh secara rohani, secara dewasa, secara sehat tadi adalah kalau orang itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, berani bersaksi, berani menceritakan kebenaran firman Tuhan. Bersaksi bukan hanya berbicara di depan ini, tapi pada menyaksikan hidup kita sebagai orang percaya, menjadi saluran berkat Tuhan. Apa yang disaksikan? Yang disaksikan adalah perbuatan besar Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Bagaimana dulu hidup kita? Gelap. Tidak ada di antara kita yang benar. Saya juga hidup dalam kegelapan.
Tapi karena Tuhan sudah panggil saya keluar dari kegelapan itu yang membuat saya ini dibenarkan oleh Tuhan. Saudara juga bisa mengalami yang sama. Semua kita telah, tidak ada yang benar. Kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini bukan bangsa pilihan. Bangsa Indonesia, orang Batak, orang Karo, bukan bangsa pilihan. Tapi kita terpilih oleh karena kasih karunia. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Oleh karena anugerah kita diselamatkan. Oleh karena anugerah Allah, bangsa kita bisa mendengar Injil. Oleh karena anugerah Allah, suku kita bisa mendengar Injil, sehingga kita bisa disampaikan berita Injil kepada kita, berita tentang keselamatan kepada kita, berita tentang pengampunan dosa. Karena apa? Karena kasih karunia Allah. Kita bukan bangsa pilihan. Tuhan tidak memperhitungkan kita sebagai bangsa pilihan. Tapi oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, kita terpilih. Tapi kamulah imaman yang tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Oleh karena Kristus itu, kitalah yang memanggil Dia Bapa. Kita bisa langsung berhubungan dengan Allah, memanggil Dia Bapa, Bapa yang di surga. Bisa kita memanggil Dia Bapa dalam Kristus Yesus. Karena kita mengenal Kristus, Allah menyatakan diri menjadi manusia, memperkenalkan dirinya kepada kita. Betapa harusnya kita bersyukur dan berbangga punya Allah seperti Dia, yang bisa membawa kita kepada Allah. Ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ayat 10 ya, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini dasar. Aku dulu nggak dikasihani. Aku bukan orang pilihan, tapi terpilih dari sekian banyak orang. Saya bersyukur Tuhan memilih saya dari keluarga saya satu orang dari keluarga itu dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan menambahkan satu demi satu. Itu terpilih. Mengapa saya harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan itu? Karena saya sudah dipilih oleh Tuhan. Karena saya sudah dikasihani oleh Tuhan. Saya bukan orang yang dikasihi. Manusia pun tidak bisa mengasihi saya. Saya merasa diri saya bukan orang yang dikasihi. Saya merasa orang yang paling malang di hidup. Saya merasa orang-orang yang dikutuk. Saya merasa orang-orang yang tidak diinginkan kelahiran saya di bumi ini. Saya lahir anak ketiga perempuan dari bapak saya. Dibendungkan, ampunkan saja jendela. Dan saya tahu ketika saya besar, saya dendam dengan bapak saya. Pada Tuhan, sekalipun pengertian saya belum begitu benar, tapi akhirnya Tuhan menemui saya. Kau berharga di mana? Disitulah baru saya senang. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu. Ya, tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, bisa hosana ini bergerak bernyanyi kan begitu. Kalau enggak, malah nasibku kayak mana ada hosana kan begitu ya. Jadi bisa kita bertumbuh. Mengapa kita bisa bertumbuh? Rahasia bertumbuh sehat itu datanglah kepada Tuhan. Batu yang hidup ini, berilah dirimu sebagai suatu pembangunan rumah, menjadi batu yang hidup, menjadi pembangunan rumah yang rohani. Yang ketika di sana, beritakanlah Injil, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil saudara keluar dari kegelapan itu. Tapi kalau memang belum keluar dari kegelapan itu, keluarlah dari sana.
Kegelapan itu berusaha untuk mencengkram kita, mencengkram saudara, sehingga saudara selalu ditarik kepada yang gelap itu, ditarik selalu kepada keinginan dunia ini. Kalau saudara memang keluar dari sana, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bongkar, kita selidiki, kita gargari hati kita. Sudahkah aku memiliki Tuhan Yesus? Sudahkah aku ini menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan? Sudahkah aku ini menjadi anak Tuhan? Kalau memang sudah menjadi anak, pasti kita bisa bertumbuh. Kalau kita datang kepadanya dan memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan, dan kita mau menjadi saksi Tuhan. Hidup ini harus menjadi saksi. Hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini harus melayani. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang sudah begitu mengasihi kami, Allah yang rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah datang ke dalam dunia membawa kabar kesukaan bahwa setiap orang yang datang kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami datang kepadamu memohon anugerah Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, di antara saudara-saudara, di antara umat-Mu di tempat ini yang belum yakin, yang belum mengalami sukacita, yang belum mengalami pertemuan khusus dengan Tuhan, yang belum mengalami kelahiran kembali, nyatakanlah anugerah-Mu bagi mereka. Temuilah mereka secara khusus ya Tuhan, supaya mereka percaya, supaya mereka sungguh-sungguh memiliki hubungan yang pribadi yang jelas dengan Tuhan. Bagi setiap kami yang sudah dilahirkan baru, tidak cukup hanya sampai di situ. Kami harus bertumbuh. Kami harus datang kepada batu yang hidup itu, datang merendahkan diri, datang dengan hati yang hancur, datang dengan segala kerinduan kami, dan biarlah kami dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi batu yang hidup untuk menjadikan suatu pembangunan tubuh rohani di bumi ini, supaya kami dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, supaya lewat hidup kami orang-orang lain bisa diselamatkan ya Tuhan. Ini doa kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa bersaksi Tuhan, pemberita-pemberita Injil, supaya kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan lewat mulut kami, lewat kesaksian hidup kami, lewat perbuatan hidup kami, lewat keluarga kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi saluran Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Karena itulah gereja yang sesungguhnya. Jadikan kami Tuhan gereja Tuhan, supaya lewat hidup kami bisa membangun gereja yang hidup di bumi ini. Inilah doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah rahasia bagi setiap kami yang sudah percaya, supaya kami bisa bertumbuh. Kami harus dipakai oleh Tuhan, mau menjadi kawan sekerja Allah di bumi ini. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada atas saudara-saudara sekalian. Amin.